Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya saat pandemi sekarang banyak informasi yang beredar di luar sana yang mungkin membuat teman-teman jadi bingung, ya. Teman-teman jadi ragu, ya, jadi pusing ya melihat berita-berita yang berkeliaran di luar sana yang nggak jelas. Nah, jadi pesan saya saat menerima informasi itu harus hati-hati, harus bijak ketika menerima informasi, harus dilihat dulu mana sumbernya, ya, jangan langsung dipercaya. Nah, kecuali memang sumbernya itu dari orang yang ahli di bidangnya, ya, misalkan di pandemi ini dokter gitu ya. Nah, itu boleh, tapi kalau seandainya bukan, ya harus hati-hati. Nah, untuk dokter pun teman-teman harus waspada, harus dicek dulu beneran dokter atau tidak, terdaftar atau tidak, ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengetik cara untuk melihat dia dokter beneran atau bukan. Nah, ini caranya ya. Yang pertama teman-teman kunjungi Google ya, buka Google, kemudian buka situs KKI. Nah, baru teman-teman nanti ketik nama dokternya, siapa yang mau dicari. Ya, misalkan nama saya ya, Sadam Ismail ataupun Sadam saja, nanti keluar datanya. Nah, berarti itu terdaftar ya, jelas. Nah, kalau seandainya teman-teman ada yang bilang dokter tetapi tidak terdaftar, ya itu tanda tanya kenapa tidak terdaftar dan harus hati-hati. Kemudian untuk teman-teman siapa di sini yang sudah vaksin? Nah, yang sudah vaksin bagus ya. Yang belum vaksin gimana? Ragu, takut, ataupun memang belum menerima informasi vaksin tersebut dengan benar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kenapa penting vaksin COVID-19. Vaksin itu dibuat ya untuk mencegah penularan penyakit yang belum ada obatnya, termasuk COVID-19 ini. Karena penyakit COVID-19 ini penularannya masih tinggi ya, masih tak terkendali, menyebar. Nah, dengan adanya vaksin ini adalah harapan ya supaya tidak menular, supaya pencegahan ke orang lain supaya tidak terkena. Nah, kurangnya edukasi, kurangnya informasi tentang vaksin, ya banyak orang yang akhirnya ragu dan takut untuk divaksin. Ya, mungkin teman-teman termasuk orang yang ragu ataupun takut untuk divaksin. Kenapa harus divaksin? Nah, jadi teman-teman, ya saat teman-teman divaksin, ya ini akan memberikan tubuh kesempatan ataupun tubuh untuk merespon antibodi. Akhirnya terciptalah antibodi, terciptalah imunitas untuk melawan virus tertentu. Nah, kalau seandainya tidak divaksin kan teman-teman harus sakit dulu, harus terkena penyakit tersebut baru timbullah antibodi ya. Nah, dengan adanya vaksin teman-teman tidak perlu sakit dulu untuk mendapatkan antibodi tersebut. Artinya, ketika teman-teman mendapatkan vaksin COVID-19, ini sama dengan ya teman-teman mencegah untuk terkena gejala yang berat ya saat terkena virus COVID-19 ya supaya tidak parah ataupun terhindar dari komplikasi yang berat. Nah, jadi intinya saat teman-teman divaksin ya muncullah antibodi ya. Antibodi ini untuk bagaimana cara melawan virus tersebut ya supaya ketika teman-teman terkena virus tersebut teman-teman tidak menimbulkan gejala yang berat. Jadi teman-teman ya melalui vaksinasi teman-teman bukan hanya melindungi diri sendiri tetapi juga melindungi orang lain ya, apalagi orang yang beresiko terkena COVID yang memiliki gejala berat. Nah, jadi teman-teman melindungi diri sendiri dan juga orang lain ya agar tidak terpapar COVID-19. Ada beberapa fakta yang harus teman-teman ketahui tentang vaksinasi COVID-19. Yang pertama, setelah divaksin, apakah orang tersebut jadi positif COVID? Nah, jadi teman-teman itu jawabannya tidak ya.
semua vaksin COVID-19 ya, baik yang di seluruh dunia ataupun yang di Indonesia, ketika teman-teman mendapatkan vaksin COVID itu tidak akan membuat teman-teman jadi positif. Jadi tidak akan membuat teman-teman jadi terinfeksi COVID akibat divaksin. Kemudian apabila tubuh berhasil menciptakan antibodi akibat vaksinasi tersebut, itu ada kemungkinan saat dicek antibodi itu hasilnya positif ya. Artinya kan sudah ada imunitas tubuh untuk melawan virus tersebut. Nah, jadi saat dites antibodi itu ada kemungkinan hasilnya positif. Dan itu menunjukkan bahwa tubuh teman-teman memiliki perlindungan terhadap virus COVID-19. Yang kedua, vaksin COVID-19 tidak akan membuat kamu terserang penyakit tersebut. Nah, jadi teman-teman, ya vaksin COVID ini banyak ya, beraneka ragam ya, ada macam-macam ya mereknya. Nah, itu di dalam vaksin tersebut tidak mengandung virus hidup. Artinya virus yang sudah mati ya, yang tidak hidup. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman divaksin dengan vaksin COVID-19 itu tidak akan membuat teman-teman terserang penyakit tersebut ya. Jadi saat disuntik teman-teman takut ya, wah nanti kena COVID gara-gara disuntik. Itu tidak, karena itu bukan virus hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh. Walaupun tiap negara itu vaksinnya macam-macam termasuk di Indonesia ya, tapi dari semua vaksin tersebut intinya bisa meningkatkan imunitas ya. Intinya bisa membuat tubuh orang yang divaksin memberikan perlindungan ya terhadap virus COVID-19. Nah, walaupun memang ada efek samping yang ditimbulkan, misalkan saat divaksin itu demam ya, meriang-meriang, sakit kepala. Nah, tetapi itu adalah hal yang wajar ya, ketika teman-teman divaksin itu timbul keluhan demam. Nah, itu artinya ya tubuh itu merespon, berusaha membangun perlindungan terhadap virus COVID-19. Ya sama halnya kayak kita zaman dulu ya, mungkin ada teman-teman yang masih ingat waktu SD itu divaksin ya. Nah, disuntik waktu di SD kemudian demam keesokan harinya. Nah, begitu juga yang bayi yang jadwalnya imunisasi vaksin. Nah, itu kan ada suntikan yang katanya ini kalau suntik ini enggak demam. Ya suntik ini demam, kalau yang enggak demam memang agak mahal ya. Pada dasarnya sama saja ya. Nah, jadi memang kalau seandainya teman-teman habis divaksin itu demam, itu adalah hal yang wajar. Yang ketiga, orang yang sudah pernah terinfeksi COVID tetap harus divaksin. Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya masalah kesehatan tertentu ya. Nah, jadi orang yang sudah terinfeksi COVID itu memang harus tetap divaksin ulang. Nah, karena apa? Karena respon tiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi ketika seseorang tersebut terkena COVID, memang tubuh orang tersebut akan menciptakan ataupun timbul antibodi ya, tapi ini disebut dengan antibodi alami. Nah, biasanya antibodi alami itu tidak lama jangkanya. Nah, karena itulah ya orang yang terinfeksi COVID ya tetap harus divaksin. Ya bagusnya seperti itu. Memang yang diprioritaskan itu orang yang belum terinfeksi COVID ya yang divaksin. Nah, tetapi bagusnya orang yang sudah terinfeksi COVID pun itu harus divaksin. Yang keempat, vaksin COVID-19 memberikan perlindungan pada tubuh. Nah, jadi teman-teman ya pada dasarnya ketika orang divaksin ya tubuh akan belajar mengenali virus tersebut. Ya belajar bagaimana cara menghadapinya. Ini berguna untuk masa mendatang kalau seandainya terpapar virus tersebut. Ya ibaratkan ya kayak latihan jadinya ya. Jadi ada virus mati yang disuntikkan, ya tubuh belajar mengenalinya, bagaimana cara melawannya, bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, jadi terciptalah antibodi, ya terciptalah imunitas. Nah, ketika ada virus COVID yang beneran, ya tubuh sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Walaupun nanti teman-teman misalkan ada gejalanya itu ringan ya, tidak separah kalau seandainya teman-teman tidak vaksin. Jadi jangan salah sangka ya, setelah vaksin teman-teman tidak akan terkena COVID-19, itu tetap bisa terkena. Tetapi kalau terkena itu tidak parah, tidak separah kalau tidak vaksin.
Nah, intinya teman-teman, ya vaksin itu diberikan supaya tubuh kita bisa belajar mengenali dan bagaimana cara mengatasi virus tersebut. Ya, bukan berarti kalau kita divaksin kita tidak bisa terkena, tetap bisa, tapi tidak timbul komplikasi, tidak timbul gejala berat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi misalkan contohnya gini ya. Orang berkendara pakai helm. Nah, itu kan bukan berarti tidak bisa jatuh. Tetap bisa jatuh, tetapi kalau seandainya jatuh ya itu tidak, cederanya tidak parah. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan vaksin ya. Kalau teman-teman vaksin, tubuh sudah tahu bagaimana cara mengenalinya, bagaimana cara menghadapinya. Jadi kalau ada virus beneran yang datang, tubuh kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi virus tersebut. Yang kelima, setelah vaksin COVID-19 tetap harus prokes. Nah, kenapa seperti itu? Ya, jadi teman-teman, ya vaksin ini kan ada 2 dosis ya, 2 dosis untuk vaksin. Nah, kekebalan tubuh itu akan optimal ketika 1 bulan setelah dosis kedua. Nah, jadi bukan berarti teman-teman vaksin hari ini besok sudah kebal, enggak. Vaksin hari ini 2 hari, 3 hari sudah kebal, tidak seperti itu. Makanya tetap harus protokol kesehatan ya, cuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya, kurangi mobilisasi. Nah, seperti itu. Jadi enggak kayak makan cabai ya, makan sekarang pedas sekarang, enggak. Jadi tubuh itu butuh proses, butuh waktu ya untuk merespon vaksin tersebut. Jadi jangan juga teman-teman, saya sudah vaksin nih, 2 hari yang lalu saya sudah kebal, enggak seperti itu. Nah, itulah tadi teman-teman ya seputar vaksin, informasi, semoga bermanfaat. Ya, kalau memang di sekitar teman-teman sudah ada jadwal vaksin, ya segera daftarkan. Ya, mumpung gratis disediakan pemerintah, jadi nggak bayar ya. Kalau bayar lumayan juga harganya ya. Nah, jadi untuk teman-teman bisa vaksin atau tidak, itu teman-teman konsultasikan nanti waktu daftar, itu kan ada meja screening. Di situ menentukan teman-teman boleh vaksin atau tidak. Jadi tidak semua orang bisa divaksin ya. Ada beberapa orang kriteria yang memang tidak bisa divaksin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Ya, bantu share video ini sebanyak-banyaknya biar orang tahu tentang informasi ini. Salam sehat, sampai jumpa.